Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا من نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah kita lanjut ke surat Al-Qamar. Ya, itu artinya jelas ya, Al-Qamar bulan ya. Pertanyaannya, mengapa bulan sampai menjadi nama surat? Ya, kan berarti ada pesan yang sangat besar di balik kata Al-Qamar. Jadi kata Al-Qamar diambil dari ayat pertama. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Kiamat telah dekat dan terbelahlah bulan. Ya. Kata terbelahlah bulan ini khilaf bainal ulama. Ya. Apakah benar-benar terjadi atau cuma uh, informasi bahwa kapan saja bulan itu bisa terbelah. Ya. Mukjizat Al-Quran yang luar biasa, yang sifatnya nggak terjadi, tapi jika saja itu direalisasikan oleh Allah adalah sangat mudah. Ya. Misalnya gunung-gunung, kalau saja diturunkan Al-Quran, maka gunung itu akan terpecah. Ya. Karena khusyuknya dan takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Apakah itu terjadi? Tidak terjadi. Tapi bagi Allah, andai kata merealisasikan, itu sangat mudah. Ya. Di surat Ar-Ra'du, Quran bisa menggeser gunung. Quran bisa belah bumi. Quran bisa menghidupkan orang mati. Apakah sudah terjadi? Tidak terjadi. Cuma uh, jika Allah mau, sangat mudah untuk bisa terjadi. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qut'at bihil ardu. Dan seterusnya. Ya. Mengapa tidak terjadi? Walaupun bagi Allah sangat mudah untuk membuat itu terjadi. Rahmatan linnas. Karena sayang kepada manusia. Karena kalau sampai terjadi tapi tidak beriman, maka itu akan mendatangkan azab yang sangat besar. Ya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Minta onta, setelah dikasih nggak beriman juga, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga cuma diinfokan, ya, bahwa Quran ini bisa begini. Seharusnya manusia kalau mempercaya kepada Allah pasti yakin bahwa ya,
peristiwa ini sangat mungkin terjadi. Kemudian riwayat yang lain, dan ini merupakan jumhur sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya, ya, bahwa ini sudah terjadi. Yaitu diriwayatkan bahwa ketika kufar Quraisy meminta kepada Rasulullah eh, sebuah mukjizah, ya, agar gunung itu, agar bulan itu terbelah, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar gunung itu terbelah, agar bulan itu terbelah. Ya. Jadi memang dalam tafsir ada yang meriwayatkan terjadi, ada yang tidak terjadi. Walaupun pada akhirnya kita tidak ingin fokus kepada terjadi atau tidak. Ya. Jelas untuk bisa membuat al-qamar insyaqqa, ya, itu bagi Allah alangkah mudah. Ya. Walaupun kata para ahli, Allah alam, mereka yang menjadi pengamat astronomi memang katanya infonya bulan itu memang ada garis, terlihat ada garis memanjang, ya, yang diperkirakan itu bekas, ya, keterbelahannya. Allah alam, silahkan dipelajari lagi, ya, tentang sejarah bulan, ya, pernah terbelah. Ya. Ala kulli hal, baik terbelah atau tidak, ya, yang pesan yang ingin disampaikan oleh Allah, kalau bulan saja bisa terbelah, itu merupakan kejadian alam yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Ya. Apalagi dengan mukjizat Al-Quran. Ya. Maka seharusnya manusia secara umum dan orang beriman khususnya, ya, melihat Al-Quran adalah mukjizat Allah yang maha besar, yang luar biasa besarnya dibanding peristiwa apa saja di alam semesta ini. Ya. Jadi sebesar itu, sehebat itu, ya, daripada mukjizat Al-Quran ini, ya, namun Allah ulang-ulang bahwa Allah sudah jadikan Al-Quran ini mudah diakses. Ya. 4 kali diulang, walaqad yassarnal Qur'an. Dan sungguh Al-Quran telah kami mudahkan. Ya. Lidzikri, ya. Lidzikri ini maknanya luas, ya. Yang membaca, yang mempelajari, yang mengkaji, yang mengamalkan, ya. Semua makna terkait dengan hidup bersama Al-Quran, itulah yang dimaksud dengan lidzikri fahal mim muddakir. Yang penting manusia itu mau belajar dengan Al-Quran. Ya. Sebagian ulama menulis buku namanya Gharabatul Quran. Ya. Maksudnya apa? Ya. Allah sudah memudahkan, Allah sudah menyediakan berbagai macam sarana agar manusia bisa belajar Al-Quran, nggak belajar, sehingga manusia menjadi, ya, menjadi asing terhadap, ya, kitab sucinya. Ya. Apa aja tahu, ya, info ini, info itu tahu semua.
Tapi info tentang Al-Quran banyak nggak taunya. Ini suatu hal yang aneh. Padahal Allah sudah katakan, walaqad yassarnal Quran. Ya. Jadi kembali kepada surat An-Najm, ya, karena karena Al-Qamar ingin menegaskan kemukjizatan Al-Quran, ya, dan di An-Najm sifatnya motivasi. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى. Ya. Maka Al-Qamar menjelaskan seharusnya kamu sudah seharusnya dengan An-Najm itu kamu sudah beriman. Ya. Apalagi Allah berikan kemudahan. Walaqad yassarna Al-Quran. Telah kami mudahkan Al-Quran itu. Ya. Surat selanjutnya Ar-Rahman juga bicara masalah Al-Quran. Ar-Rahman al Quran. Ya. Pendekatannya agar diyakini setelah meyakini kebenaran Al-Quran, ya, maka manusia nanti akan merasakan, ya, ataupun pasti merasakan Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Ya. Memang kenikmatan itu banyak sekali seperti yang dijelaskan di surat Ar-Rahman. Ya. Surga, nikmat, ya. Tahu tentang neraka bisa menjadi kenikmatan karena manusia bisa eh, mengusahakan dirinya agar selamat dari api neraka. Maka semuanya itu kembali kepada Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Ya. Nah, inilah ya gambaran mengenal nama surat yang disebut dengan Al-Qamar. Ya. Sehingga seharusnya ya karena Al-Quran ini jauh lebih besar daripada peristiwa insyiqaqul qamar, terberahnya bulan, ya, maka salah satunya Al-Quran, ya, memiliki sifat yang disebut dengan hikmatum balighah, ya, ilmu ajaran prinsip yang balighah, ya, bisa menembus, ya, bisa menembus hati manusia. Hikmatum balighah. Tapi kalau nggak percaya, ya, akan keagungan Al-Quran tetap aja nggak ngefek. Ya. Istilahnya fama tughnin nuzur. Fama tughnin nuzur. Insya Allah begitu penjelasan tentang nama Al-Quran. Nama surat ini disebut Al-Qamar. Ya. Maka poin-poin isinya, ya, mengingatkan tentang hari akhirat. Ya. Diistilahkan dengan iqtarabatis sa'ah. Ya. Dekat, ya, kiamat itu. Ya. Nanti di akhir surat juga dijelaskan dengan, ya, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ya. Bahwa yang akan terjadi setelah hari kiamat itu orang-orang bertakwa itu, ya, berada di surga-surga Allah dan menikmati sungai-sungainya. Ya. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, ya, di hari kiamat itu akan diseret, ya, ya, sehingga menjadi pemandangan menghinakan. Yauma yushabuna finnari
ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Ya. Jadi di tema ini, tema bahwa kiamat itu sudah dekat, ya. Dan kata dekat itu dalam artian bahasa Arab, ya, kullu ma huwa atin, ya, segala sesuatu yang pasti terjadi, ya. Walaupun berabad-abad kalau terjadi, itu istilahnya udah dekat, ya. Dekat 10 abad lagi, bahkan lebih, karena ya, pasti terjadi, Pak, ya, disebut dekat. Ya. Kata dekat karena ya, penyampai infonya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah yang Maha tahu terhadap jadwal hari kiamat itu, sehingga disebut dengan as-sa'ah. Ya, ibarat orang yang melakukan perjalanan, ya, si A, ya, sebulan sekali naik kereta ke Surabaya. Si B baru pertama kali. Apa yang terjadi pasti bagi si A, ya, Surabaya itu terasa dekat. Ya. Karena udah terbiasa, karena udah bisa membayangkan. Ya. Bayangkan, ya. Terus kalau sampai Cirebon kira-kira berapa jam lagi. Ya. Kalau sampai Semarang berapa jam lagi udah bisa bayangkan. Tapi si B yang belum pernah, ya, maka dia akan merasakan, ya, sampai kapan ini nyampe nya, kok nggak nyampe-nyampe, karena nggak kebayang. Ya, begitulah mengapa Allah sebut semua yang terkait dengan kiamat itu dekat. Iqtarabatis sa'ah, iqtaraba linnasi hisabuhum. Ya, tentu bagi orang yang sudah yakin di mana Al-Qamar mentaujih, memberi arahan, yakinilah ibaratnya, ya. Yakinilah Al-Quran ini. Maka hasilnya benar Al-Quran itu dekat. Ya. Jadi pertanyaannya, saat kita belajar akhir akhir surat An-Najm, dekatnya pakai istilah azifat. Ya. Azifatil azifat. Ya. Apa bedanya? Azifa itu sesuatu yang dekat, ya, tapi manusianya belum percaya. Ya. Bandung itu dekat 3 jam lagi, tapi nggak yakin. Ya. Maka Allah istilahkan dengan azifa, ya. Allah alam, itulah penjelasan ilmu bahasa Arabnya. Ya. Kiamat itu dekat, walaupun kamu nggak percaya. Dan nanti kenyataannya membuat kamu pasti percaya. Ya. Azifatil azifah. Ya. Jadi sama-sama dekat artinya, ya. Tapi di dalam kamus bahasa Arab disebut azifa liman yastab'id, ya, bagi orang yang nggak yakin. Nah, kiamatnya aja nggak yakin, ya, apalagi dekat, ya, apalagi peristiwanya dekat, ya. Sehingga karena nggak diyakini kedekatannya diistilahkan azifah, ya. Disebut juga, ya, azifatil, peristiwanya disebut dengan azifatil azifah. Ya. Laisa laha min dunillahi kashifah. Kemudian, ya, di dalam surat Al-Qamar ini, ya,
dijelaskan oleh para ulama, fokusnya adalah 3 tema. Ma dengan Al-Quran. Ataupun tidak beriman dengan wahyu Anbiya, para utusan-utusan Allah yang menjelaskan tentang hari akhirat. Ya. Ini salah satu, ya, salah satu fokus temanya, ya, sehingga ayatnya banyak diawali dengan ya kadzabat, ya, kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu abadana وقالوا فكيف كان عذابي ونذر. كذبت ثمود بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا. Ya. Di Qamar mengingatkan manusia bahayanya kalau nggak percaya sama hari kiamat. Ya. Padahal dia merupakan peristiwa yang pasti dan sudah dekat. Maka tema yang kedua secara umum, ya, adalah peringatannya. Sehingga ayatnya banyak dengan kata nuzur. Ya. Kazzabat qablahum qaum Nuh. Qaum Nuh fakadzabu abdana qalu majnun wastujir. Ya. Atau diulang-ulang ayat fakaifa kana azabi wa nuzur. Ya. Bagaimana dengan azabku dan peringatanku. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokus kepada dampaknya. Dampak tidak percaya itu, ya, dan sudah diingatkan nggak mau, ya, maka dampaknya adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun cara Allah mengungkapkan 3 hal ini, ada satu ciri khas yang menarik dijelaskan para ulama. Ketika menjelaskan azab, itu tidak dengan tidak memilih kata yang menunjukkan besar. Ya. Tapi ketika menjelaskan nuzur, itu dengan jamak. Sehingga ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ibarat orang tua kepada anaknya, ya, mengingatkan sesuatunya nggak berhenti-berhenti, makin lagi, ingetan lagi, ingetan lagi. Tapi terhadap resikonya itu tidak dianggap suatu yang dahsyat, ya. Artinya rahmat Allah bagaimanapun lebih besar dari kemurkaannya. Ya. Ini dijelaskan di hadis yang lain, inna rahmati, ya, ghalabat ala ghadabi. Rahmat itu lebih dominan daripada, ya, kemurkaanku. Jadi kalau ada manusia masih masuk neraka juga, ya,
masih diadab juga, berarti itu udah manusia keterlaluan. Padahal kalau saja dia dari awal bertobat, dari awal kapok dari kemaksiatannya, itu Allah lebih mengutamakan rahmatnya daripada siksaannya. Sehingga dengan pemahaman ini, sebagian qurra, ya, sebagian pakar-pakar qiraah, ya, ini cuma tidak tidak permanen ya bagi yang setuju aja, ya. Hendaklah dalam membaca akhir Al-Qamar itu langsung disambung dengan Ar-Rahman. Akhir Al-Qamar kan bunyinya begini. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ya. Dan fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ya. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya. Maka orang bertakwa itu di surga di dalam kedudukan yang pasti terjadi di sisi Allah yang maha luas kekuasaannya dan maha luas eh, yang maha luas kekuasaannya dan maha luas kemampuannya. Ya. Muqtadir dari kata al-qadir, ya, di ayat lain kan qadir, kata muqtadir juga ada di surat Al-Kahfi. Kan Allah ala kulli syai'in muqtadira. Malik dari kata al-mulk, ya, di mana Allah menyebut dengan kata Malik, dengan menyebut Malik, dengan menyebut Malik, menyebut dengan Malakut, ya. Semua ini maknanya sama, namun disesuaikan dengan konteksnya, ya. Konteks yang mengharuskan dengan menyebut Malakut dan Malik, ya. Ya, sehingga dalam membaca Al-Qamar dianjurkan untuk nyambung langsung dengan Ar-Rahman. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirinir rahmanu 'allamal Qur'an. Apa maksudnya ini? Karena para ulama kita memang sangat dalam memahami tafsir, ya. Biar terasa, ya, kesatuan maknanya, ya. Bahwa Allah itu dalam menjelaskan dirinya, ya, selalu mengimbangi dengan, ya, penjelasan-penjelasan, ya, sifatnya yang lain. Misalnya begini, ya, aku ini maha pengampun, ya, ya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, ya. Tapi di waktu yang sama, tapi azabku juga keras. Wa anna azabi wal azabul alim. Ya. Aku ini maha mengampuni ghafiriz zambi. Ya. Maha waqabilit taub. Ya. Syadidul iqab. Tapi juga keras. Ya. Karena di ayat ini juga demikian. Aku ini memiliki kekuasaan yang luas. Kemampuan yang luas. Ya. Tapi di balik itu kasih sayangku sangat besar. Ya. Nah, pesan ini akan lebih terasa kalau disambung antara Ar-Rahman dan Al-Qamar. Ya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadirin Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya. Ya, walaupun bagi yang nggak paham mau disambung mau nggak disambung sama aja, ya. Tapi kalau yang paham disambung itu akan lebih
ya, akan lebih tereksplisit maknanya. Ya. Betul, Allah itu luas kekuasaannya sehingga bisa menyiksa siapa aja. Ya, ya. Sehebat-hebatnya manusia di hadapan Allah, sungguh dia makhluk yang lemah, yang gak ada apa-apanya. Tapi Allah ya sangat luas kasih sayangnya kepada manusia. Ya, ya itulah ya manusia. Ya. Jadi ketika Allah menjelaskan kadzabat qablahum, ya manusia itu saat me- menolak Al-Quran, mendustakan dan lain sebagainya, ya, nah, akhirnya berakhir dengan azabnya. Ya. Nabi, umat Nabi Nuh diazab dengan ditenggelamkan. Ya. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Ya. Nabi umat Nabi Hud ya, kadzabat Adum fakaifa kana adzabi wa nuzur, dihabisi oleh Allah dengan angin yang keras dan yang membawa hawa dingin. Ya. Disebut dengan sarsar. Arsalna alaihim rihan sarsaran. Yaumnah. Maka bagi manusia sekarang ya seharusnya peristiwa-peristiwa ini ya menjadi pelajaran ya, sehingga di akhir ayatnya Allah katakan begini, aku farukum khairun min ulaikum nahnu bara'atum fis zubur. Kalau kamu nggak beriman kepada Al-Quran, menolak Al-Quran, memerangi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, istilahnya aku farukum khairun itu kan, apakah orang-orang kafir di zamanmu lebih baik? Maksudnya apa? Kamu tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan utusan Allah. Memang kamu lebih kuat dari umat-umat terdahulu. Farukum khairun min ulai. Lebih kuat ya, daripada kaum Ad, kaum Samud. Ya. Makanya kamu lebih kaya. Itu yang dimaksud. Ya. Umat terdahulu itu ya kaya, ya kuat, ya eh, Samud. Ya. Namun semuanya itu menjadi sia-sia, nggak ada artinya ya, saat mereka harus menghadapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kamu mengatakan kita pasti menangnya tidak ada. Yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pasti akan dikalahkan manusia-manusia yang kafir kepada Allah walaupun sifatnya al-jam'u. Ya. Jam'u itu apa? Mayoritas. Ya. Sayuhzamul jam'u. Orang kafir itu pada akhirnya akan dikalahkan. Ya. Wa yuwalluna dubur. Pada akhirnya ya
walaupun orang kafir itu mayoritas, ya, semuanya akan ya, uh, lari, ya, ketakutan, ya, sebagaimana yang kita lihat saat ini, ya, di Filistin sana, ya, ya, tentara cadangan yang akan diterjunkan ke Gaza yang jumlahnya uh, lebih dari 100.000, ya, langsung suruh pulang. Nggak jadi perang aja. Ya. Ini namanya wayuwallunad dubur. Ya. Maka para sahabat saat itu ketika membaca ayat ini mengingatkan tentang pentingnya, ya, mengikat ayat satu, ya, aman Al-Quran yang lebih realistis, ya. Sehingga para sahabat mengatakan begini, ya, ini kan ayat Makkiyah, ya. Ketika turun ayat ini, ya, kami tidak terlalu paham, ya, apa yang dimaksud dengan orang kafir itu walaupun mayoritas pasti kalah dan pasti akan lari terbirit-birit. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya. Maka tidak sampai 5 tahun ayat ini turun, ya. Intinya di tahun kedua hijrah, ya, maka para sahabat merasakan, ya, ayat ini betul-betul terjadi secara nyata, yaitu setelah terjadinya apa, perang Badar. Pentingnya dengan ayat ini, benar-benar paham ayat ini setelah perang Badar. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka 1.000, kaum muslimin 300, jadi 3 kali lipat lebih, pada akhirnya dikalahkan dan semua lari, eh, takut dengan kaum muslimin. Maka penting juga untuk kita akan mengikat ayat ini dengan peristiwa yang ada di jalur Gaza. Ya, itu jalur Gaza itu, ya, tentaranya, ya, kurang lebih 10.000. Tapi harus menghadapi tentara sekutu dan Zionis. Jumlahnya bisa uh, ratusan ribu, ya, menghadapi orang-orang Arab, ya, yang loyalnya kepada, ya, Zionis dan Amerika. Ya, ternyata Allah Maha tahu, ya, ketika harus mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan berwala kepada Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin di Filistin, maka dan tanda-tanda itu semakin kelihatan. Maka jika itu terjadi, ya, maka kita bisa merasakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya. Di tiap tiap eh, tiap ada bentrok keras antara orang-orang beriman dan orang kafir, pada akhirnya ayat ini akan selalu terrealisasi. Sayuhzamul jam'u
wa yuwalluna dubur. Bahkan pada saatnya nanti ada kondisi bahwa mereka akan lebih balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ya. Kemudian di surat Al-Qamar ini ya memiliki ciri khas qasasul anbiya dengan penjelasan yang singkat-singkat ya. 5 baris, mungkin juga bisa 7 baris dan seterusnya. Ya, beda dengan Al-Qasas ataupun Yusuf ataupun Al-A'raf ya, yang penjelasannya sangat ya, panjang. Ya. Namun dibalik pendeknya, ya, endingnya sangat beda dengan ya, sangat beda dengan surat-surat yang lain. Ya. Jadi kalau surat-surat yang lain, ya, endingnya tidak berbentuk dalam ancaman, ya, atau beri harapan, ya, bentuknya tidak al-wa'du wal-wa'id, ya, tapi bentuknya lebih kepada mengambil pelajaran, ya. Ya, misalnya kisah Nabi Yusuf, ya, endingnya tilka min amba'il ghaibi nuhi ilaik ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa yamkurun. Ya, apalagi ya. Al-A'raf endingnya ya sa'amathalanil qawl ta'lamun. Hampir semua kisah-kisah endingnya itu ya, lebih kepada motivasi mengambil pelajaran. Tapi di surat Al-Qamar ya, ending tersebut ya sudah dimaksudkan ya eh, terpahami dari implisit surat itu sendiri. Ya. Kan surat Al-Qamar ya, fokusnya pentingnya beriman dengan Al-Quran. Jika siapa yang mengikuti ajakan ini, maka otomatis kisah-kisah tadi sudah memberi sebuah pembelajaran. Bahwa sehebat apapun manusia, jika kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pasti akan hancur hidup. Karena itu sudah terimplisit, maka untuk surat Al-Qamar, eksplisitnya adalah tentang al-wa'du wal-wa'id. Atau al-wa'idu wal-wa'd di ayat di surat ini ya. Ancaman neraka dan motivasi agar masuk surga. Jadi terlihat pada ayat balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ya. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Ya. Ini wa'idnya, ancaman-ancamannya. Ya.
Adapun wa'adnya, ya, janji baiknya terlihat pada akhir ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ya, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ya itulah ya. Surat Al-Qamar juga memiliki ya pilihan kata yang tidak akan dimiliki ya surat Al-Qamar. Jadi lebih fokus ya, di mana-mana kapal itu disebut dalam surat-surat yang lain dengan istilah al-fulku ya. Tapi di surat Al-Qamar kapal itu dengan disebut zatu al-wahi wa dusur ya. Kapal seperti itu, zatu al-wahi wa dusur ya. Ada kata mungqair ya, hancur ya, hanya dalam surat Al-Qamar disebutkan ya. Sehingga pilihan kata-kata yang tidak berulang itu membuat orang beriman ya langsung teringat eh, oleh surat tersebut ya. Artinya menjadi clue ya. Ada ayat bunyinya mungqair, ini pasti Al-Qamar nih, karena mungqair nggak ada lagi tuh di ayat yang lain ya. Atau misalnya ya, fata'ato ya, ta'ato, oh ini Al-Qamar karena di surat lain nggak ada itu ya. Ya, kata ta'ato ya lain dengan kata kadzabat, wah di mana-mana itu ya. Azab di mana-mana. Atau bahkan misalnya ya kata Zubur ya, Zubur. Anda disebutkan kata Zubur. As-sa'ah banyak di mana-mana. Nah, itulah gambaran surat Al-Qamar ya, ya karena ibaratnya dari ringkasan ya dari surat seperti Al-A'raf, seperti Hud, seperti uh, Toha, surat Asy-Syu'ara. Maka surat ini dijadikan oleh Rasulullah surat yang harus akrab dihafal oleh semua kaum muslimin. Ya. Istilahnya apa? Gacoan kalau istilah kita ya. Pentingnya surat Al-Qamar jadi surat gacoan. Gimana agar gacoan? Maka Rasulullah selalu membacanya di Idul Fitri dan Idul Adha yang seringnya di rakaat yang kedua ya. Idul Fitri, Idul Adha, rakaat yang pertama adalah surat Qaf ya. Sedangkan surat keduanya adalah surat Al-Qamar ya. Karena itu penting jika suatu saat ya kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, imamnya baca Qaf dan Al-Qamar, maka sudah seharusnya orang beriman nggak mengeluh. Ya. Aduh, aduh kok sholatnya panjang amat ya. Ya. Kita langsung ingat bahwa itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Agar manusia ya menjadi lebih akrab ya dengan surat Qaf dan surat Al-Qamar.
Ya tentu keakraban dengan suratnya ya itu sudah lumayan ya. Jadi nggak usah dikritisi ya. Paling cuma tahu tahu ayat-ayatnya doang ya. Nggak, insya Allah tahu ayat itu insya Allah selangkah lagi tahu isinya. Maka pentingnya belajar tafsir ya agar apa yang diinginkan oleh Rasulullah terrealisasi dalam kehidupan manusia terakrabkan oleh Al-Qamar sebagai sebuah surat ya, mana ayat-ayatnya ciri khasnya berulang-ulang kata walaqad yassarnal Qur'an ya. Insya Allah surat ini menjadi manhaj ya, jadi pedoman dalam menghadapi kehidupan. Ya demikian ibu-ibu jamaah rahmakumullah, mohon maaf eh, timahnya sebagaimana ya, supaya bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk belajar secara detail, insya Allah ya, memahami muqaddimah itu menjadi kunci ya, memahami seutuhnya. Ya. Tentu yang lebih baik tetap memahami secara rinci ya, satu ayat demi satu ayat ya, dipelajari. Ya. Uh, Maaf karena saya dalam perjalanan ya tidak ada tanya jawab sehingga saya tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa yawmal qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa minan nari سترا وحجابا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا. ثبت ثبت أقدامهم أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم ارفع لهم راية تقيم بها دينك وكلامك الكريم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.